Aida setuju jika YouTubers atau dan selebgram dibuat peraturan atau dibuat asosiasi supaya bisa mengatur kalau ngomong yang sopan, jangan menghina, jangan pembunuhan karakter. Sebenarnya kalau menurut aku gini, kan udah ada contohnya juga tuh Oma, kayak kemarin yang kasus ikan asin gitu misalnya. Jadi kan sebenarnya secara hukum keseharian kita sudah diatur semua tuh, masalah pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong dan lain-lain. Jadi itu sebenarnya sih sudah cukup ya kalau menurut aku. Karena gini, terkadang tuh kebanyakan regulasi juga bikin kreativitas jadi tidak bisa berkembang takutnya. Cuma memang kalau ada peraturan-peraturan tambahan di YouTube, aku cukup setuju. Misalnya gini deh, dari segi siapa penontonnya, berapa usianya dan lain-lain, dan itu pun sebenarnya YouTube-nya juga udah melakukan itu untuk age restriction. Jadi ada yang memang konten hanya untuk anak-anak, ada yang boleh dilihat oleh orang dewasa, ada yang di-lock, ada yang butuh untuk verifikasi usia dan lain-lain. Jadi sebenarnya sih udah ada semuanya kalau menurut aku. Cuma sekarang tinggal PR-nya ini nih. Anak-anak sekarang tuh kan megang gadget tuh, aduh. Dan diperbolehkan sama orang tuanya, yang adalah nggak apa-apa juga, namanya kemajuan teknologi dan zaman kan. Cuma terkadang pengawasan kita sebagai orang tua tuh agak lost gitu. Kalau menurut aku kadang-kadang ya mbok didampingi, seperti TV juga kan ada tulisannya di ujung tuh, BO, bimbingan orang tua, ada SO, semua umur gitu kan ada. Sebenarnya YouTube pun juga begitu, jangan kemudian dianggap bahwa udah biarin aja deh anak mau eksplor apapun yang dia mau gitu. Takutnya dia nanti sampai ke konten-konten yang seharusnya tidak dinikmati di usia dia gitu. Tapi kalau terlalu diatur gitu nanti gimana? Ya mungkin ini sih wacananya karena melihat salah satu artis yang kerjanya berantem melulu, nyari gara-gara melulu gitu kan, terus ngomongnya juga kasar, porno gitu kan. Jadi mungkin yang akan diatur adalah personal kawan gitu kan, akan dididik attitude-nya harusnya begini gitu kan, karena sebenarnya semua orang itu kan punya attitude yang berbeda gitu ya. Tapi kalau lu ngomong kasar tapi itu dipublish, nah masalahnya sekarang kalau menurut aku yang lebih memprihatinkan adalah bahwa gini, kalau orang mau ngomong apapun kan sebenarnya memang ada haknya juga ya untuk berpendapat, berbicara. Ya adalah norma yang mengatur, adalah masalah sopan santun dan lain-lain yang harus ditepati. Tapi kan tiap-tiap orang beda-beda, ya tergantung mereka mengekspresikan dirinya seperti apa. Kalau aku tuh mikirnya adalah bahwa gini, yang nonton banyak soalnya gitu loh. Berarti kan balik lagi, ya nggak sih? Kalau misalnya yang nggak ada yang nonton, ya selesai udah gitu. Tapi bahwa ternyata penonton kita juga suka drama, saya pun akuin ya Oma, kan kita emang suka drama ya. Kalau ada drama tuh, apalagi, wih, berantem, wih, gitu kan. Emang pada haus drama masyarakat kita. Jadi ya memang ada demand, ya wajar kalau ada orang-orang yang berpikir bahwa oh ini yang diinginkan oleh penonton ternyata. Jadi mereka memberikan apa yang diinginkan penonton. Nah itu walaupun dia. Walaupun kita ngasihnya yang lebih berpendidikan, informasi yang positif, tapi tidak laku. Ada nih satu YouTuber teman aku juga, kita sempat ngobrol panjang soal ini. Terus dia juga bilang, wah Jack, gua tuh bikin konten yang inspiratif banget. Isinya tuh bener-bener pelajaran hidup, isinya bener-bener tips-tips ini, semuanya bagus banget. Nggak ada yang nonton. Gue bikin satu yang isinya prank, nonton semua gitu. Jadi yang balik lagi ya, berarti kalau aku sih tidak mau menyalahkan cuma satu sisi aja, ya semuanya harus dibenahi ya, semua termasuk para penontonnya juga nih, bukan hanya si konten kreatornya aja. Selama masyarakat masih suka yang kayak gitu, ya pasti akan ada yang bikin seperti itu untuk memenuhi keinginan masyarakat. Iya nggak sih? Ya lucu-lucuan, menghibur apa gitu kan. Tapi balik lagi kalau menurut aku akhirnya rem terbesarnya tuh seharusnya ada di kitanya masing-masing yang nonton. Kita mau apa nih? Kita mau terhibur dengan cara bagaimana nih? Ya pilihan masing-masing kan akhirnya gitu. Karena aku khawatir sih kalau justru lebih khawatir lagi kalau misalnya terlalu diatur sampai pakem banget, nantinya malah
dead. Maksudnya kreativitasnya dead. Karena kita Takutnya. kan udah ada undang-undang ITE. Nah, udah ada sebenarnya kalau undang-undangnya secara keseluruhan. Akhirnya kan, ya kayak kemarin ya balik lagi ya kasus yang paling kita kenal masalah ikan asin misalnya. Itu kan sebenarnya udah tahu ya, udah tahu bahwa oke, kita ngomongin sesuatu yang menyakiti perasaan orang lain atau ya menghina atau apapun itu, kalau orangnya nggak terima bisa loh dilaporin gitu kan. Itu harusnya udah ada di kepalanya para kreator ini. Dan aku juga nggak mau simply nyalahin kalau misalnya nih ada orang-orang yang memang ketika ngomong lebih belak-belakan, berpendapat tuh lebih hajar bleh gitu. Ya nggak apa-apa juga kan, hak masing-masing untuk punya cara tersendiri untuk menyampaikan apa yang ada di pikiran mereka. Jadi nggak mau nyalain juga mereka gitu, terus harus direm apa gimana? Lah katanya be yourself. Jadi bingung juga ya. Gitu Oma. Mas siapa sih yang dimaksud? Banyak soalnya ya sekarang yang kayak gitu ya, maksudnya yang emang apa adanya gitu. Emang kayaknya sekarang juga orang-orang lebih suka yang kayak gitu kali Oma. Iya. Sukanya apa adanya aja, nggak jaim, real, reality. Karena ada juga nih YouTuber lain nih, cerita lagi nih. Dia bikin kontennya itu bener-bener bagus banget, cakep gitu kan. Wah, isinya juga inspiratif, gambarnya indah, nggak ada yang nonton. Begitu dia bikinnya pakai HP yang, hey guys, aku lagi di sini loh, ada temen nih, banyak loh yang nonton. Tuh kan, jadi Mana bingung tuh juga. salah? Nggak tahu, Om, aku pun bingung salahnya di mana. Lalu aku punya YouTube aja kagak. Salah nanya nih dia. Gue kagak ada YouTube tidak punya. Di situ Telegram. Aku udah lama banget loh nggak di Instagram juga udah posting udah kayak berapa lama ya, 3-4 bulan. Dan terakhir udah mulai kayak gitu karena kalau aku ya personally ya nggak tahu kalau orang-orang lain gimana. Kalau aku tuh mikirnya gini, kita harus punya kontrol terhadap apa yang kita share di sosial media. Takutnya ketika kita terbiasa untuk share semua hal, attach banget sama sosial media, attach banget sama apa yang terjadi di dunia maya, kita sangat senang ketika ada puja-puji, love, like, pujian dari followers, ya itu nanti takutnya secara psikis kita juga jadi enggak gitu, tapi maksudnya kan terpengaruh ya pasti ya. Jadi ngerasa bahwa oke, value gue nih adalah bahwa kalau banyak yang suka foto gue, value gue adalah banyak yang muji-muji gue, padahal kan nggak seperti itu. Dan kalau kita keseringan berkutat di dunia maya, dunia nyatanya gimana? Kan kita lebih banyak hidupnya di dunia nyata sebenarnya. Sekarang tuh orang udah jarang banget. Kayak gini deh, satu yang paling jelas banget ya. Dulu sebelum ada Instagram dan lain-lain, Twitter dan lain-lain, Oma, kita ketemu temen nih, ya ngobrol deh. Lo gimana kemarin ngapain aja? Terus cerita, ya gini. Sekarang ketemu, aku lah enggak, dan aku udah langsung bilang dari Rusia ya kemarin yang habis jalan-jalan ya. Gitu udah tahu semua. Ya nggak sih, udah tahu semua, kita udah tahu. Aduh, gue udah tahu sehari-hari lo ngapain. Gue tahu lo bangun tidur terus langsung, oh guys, aku lagi. Udah tahu semua. Terus ketika ketemu mau ngobrolin apa?